saya Nurisa Umakapa dengan NPM 0204 2311 254 dari kelas 3 Manajemen dengan mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Dosen pengampu Bapak Zandi Pratama Zaid, SDMM. Di sini judul materi saya Studi Kelayakan untuk Perusahaan Kemasan Ramah Lingkungan yang baru berdiri. Lanjut, tujuannya untuk menentukan kelayakan pendirian perusahaan rintisan yang berfokus pada produksi bahan kemasan yang ramah lingkungan dan dapat terurai secara hayati, khususnya untuk industri makanan dan minuman. Selanjutnya, sasaran audiens utama meliputi yang pertama restoran, kafe, dan layanan pengiriman makanan yang ingin mengurangi jejak lingkungan mereka. Yang kedua, merek makanan organik dan usaha kecil yang peduli lingkungan. Yang ketiga, badan pemerintah daerah yang mempromosikan inisiatif ramah lingkungan. Yang keempat, audiens sekunder terdiri dari merek retail, produsen makanan, dan distributor kemasan grosir. Selanjutnya, menilai permintaan. Survei dan data pasar menunjukkan bahwa 70% konsumen lebih menyukai produk dengan kemasan berkelanjutan, khususnya di emerging market dan perkotaan. Ada 1,05 hingga 1,4 miliar orang di emerging market dan perkotaan dapat diwakili oleh temuan tersebut. Permintaan diperkirakan akan tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan CAGR sebesar 7% selama 5 tahun ke depan. Selanjutnya, skala produksi. Perusahaan rintisan ini berencana untuk memulai dalam skala kecil hingga menengah dengan memproduksi sekitar 10.000 unit kemasan ramah lingkungan per hari yang dapat ditingkatkan berdasarkan pertumbuhan permintaan. Produksi awal akan difokuskan pada ukuran standar kotak makanan, cangkir, dan peralatan makanan sebelum diperluas ke produk yang lebih disesuaikan dan khusus. Selanjutnya, lokasi. Di sini ada 3 lokasi. Yang pertama Bogor, Jawa Barat. Yang kedua Solo, Jawa Tengah. Yang ketiga Malang, Jawa Timur. Jarak dari pasar potensial. Dari Bogor jaraknya sekitar 40 km dari Jakarta. Yang kedua Solo, Jawa Tengah. Jarak dari pasar potensial sekitar 60 km dari Yogyakarta, Semarang. Yang ketiga Malang, jarak dari pasar potensial 70 km dari Surabaya. Nah, yang jarak dari bahan baku Bogor 50 km dari zona agraria Jawa Barat. Solo, Jawa Tengah, jarak dari bahan baku 40 km dari zona agraria Jawa Tengah. Malang, Jawa Timur, jarak dari bahan baku 30 km dari zona agraria Jawa Timur. Biaya pekerjaan Bogor sekitar 2,8 juta, Solo 2,500, Malang 2,7 juta. Dan dapat dilihat Bogor jarak dari potensialnya dia lebih kecil, yaitu 40 km. Kemudian jarak dari bahan baku yang lebih dekat itu Malang 30 km. Nah, kemudian biaya pekerjaan yang lebih tinggi itu Bogor 2.800.000. Jadi kalau menurut saya sih lebih ke Bogor ya, soalnya gajinya lebih besar. Lanjut, perencanaan tenaga kerja. Pada tahap awal perusahaan akan membutuhkan sekitar 30 karyawan, 15 pekerja lini produksi, 5 inspektur kontrol kualitas, 5 personal pemasaran dan penjualan, 3 staf administrasi, SDM, keuangan, pengadaan, 2 manajer tingkat menengah, produksi dan pemasaran. Seiring meningkatnya permintaan, tenaga kerja akan bertambah dengan staf tambahan yang direkrut untuk produksi dan penjualan yang berpotensi tumbuh menjadi 50 karyawan dalam waktu 2 tahun.
struktur organisasi. Perusahaan rintisan akan mengadopsi struktur organisasi fungsional. Yang pertama, CEO di puncak bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis. Yang kedua, 3 departemen utama: produksi, pemasaran, dan penjualan. Dan operasional. Yang ketiga, setiap departemen akan dipimpin oleh seorang manajer yang akan melapor langsung kepada CEO. Yang keempat, gaya manajemen yang ramping dan kolaboratif akan diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan komunikasi lintas departemen. Dari materi yang saya paparkan tadi dapat disimpulkan bahwa studi kelayakan ini menunjukkan bahwa perusahaan rintisan pengemasan ramah lingkungan memiliki potensi yang kuat untuk meraih keberhasilan. Pasar menguntungkan karena meningkatkan permintaan agar solusi berkelanjutan, dan kelayakan teknis dipastikan melalui akses ke bahan yang dapat terurai secara hayati dan teknologi produksi yang hemat energi. Dari sudut pandang manajerial, perusahaan dapat beroperasi secara efisiensi dengan struktur organisasi yang keberhasilan akan tergantung pada kemampuan untuk bersaing dalam hal harga dan kualitas sambil mempertahankan skalabilitas dan inovasi dalam penawaran produk. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.